Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang mengurusi semua urusan makhluk ciptaannya. Sibuk Allah setiap saat akan urusan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Surah Ali Imran ayat 2. Jadi semua hal ikhwal yang terjadi adalah karena memang Allah menjadikannya, dan tidak akan terjadi satu hal ikhwal apapun itu jika Allah tidak menjadikannya, dan hukum ini adalah valid. Kemudian yang menjadi persoalan terbesarnya adalah bagaimana cara untuk mempercayai hukum ini. Pasalnya adalah pikiran dan perasaan kita manusia condong berpikir dan merasa semua yang berlaku dan terjadi karena laku zahir dan batinnya. Umumnya manusia mengklaim semua perbuatan dan berlakunya sesuatu itu sebagai kemutlakan laku atau perbuatan dirinya, mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Kalau saat ini kamu ditanya apakah kamu sedang mendengarkan kajian ini, pastinya kamu akan menjawab, ya, saya sedang mendengarkannya. Padahal pada hakikatnya Allah lah yang membuat kamu mendengar. Cobalah kamu perhatikan kuku jari jemarimu. Kalau ditanya apakah kamu yang menumbuhkan kuku itu, pastinya bukan kamu yang menumbuhkannya, karena memang Allah lah yang menumbuhkannya. Jika kuku itu diibaratkan sebagai kejahatan, maka dengan syariat Allah mewajibkan kita untuk menjaga tumbuhnya dengan cara rutin memotongnya. Jika Allah inginkan kebaikan buat dirimu, maka Dia akan menggerakkan kamu untuk menjaga dan memotong kuku itu, sebagaimana juga kamu menjaga diri dari perbuatan jahat. Dan jika kamu tidak mau memotong kuku itu dan membiarkannya memanjang, itu artinya kamu tidak mematuhi syariat yang Allah tetapkan. Dan jika Allah tidak menunjuki kamu, maka tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kamu dari keburukan itu. Kemudian analogi yang lain, perkara kebaikan itu seperti sistem otomatis yang didukung oleh perangkat akal dan kolbu serta hukum Allah. Contoh ibadah salat. Kamu menunaikan salat itu adalah otomatis terjadi sejauh akal dan kolbumu berfungsi sebagaimana mestinya dalam mematuhi hukum Allah. Jadi kamu menunaikan salat itu bukan karena kamu alim, tetapi semua di bawah pengaturan sistem otomatis yang Allah ciptakan. Perbuatan baik seperti inilah yang disebut dengan pahala. Kemudian perkara keburukan. Perkara keburukan itu seperti sistem manual yang didukung oleh perangkat hawa nafsu yang memutus sistem otomatis yang ada. Contoh ibadah salat. Kamu melalaikan ibadah salat itu karena perangkat otomatismu dimatikan, yaitu akal dan kolbumu. Yang mematikannya adalah hawa nafsumu, sehingga sistem otomatis tidak berfungsi dan semua kendali beralih ke sistem manual di bawah arahan hawa nafsu. Jadi kamu melalaikan salat itu dikarenakan sistem otomatis kamu mati dan kamu mengikuti kendali manualnya hawa nafsumu. Dan konsekuensi dari kelalaian inilah yang disebut dengan berdosa. Dan hanya Allah yang bisa menghidupkan sistem otomatis dan mematikan sistem manualnya. Jadi sekarang mulai tergambar bagaimana mekanisme bahwa semua hal ikhwal adalah urusan Allah, dan terjadinya pun semua perkara itu atas kehendaknya. Maka benarlah dari sisi kita selaku hamba bahwa kita la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.